dan sekarang lebih memilih menyepi di Jogja. Kenapa, Pak? Jadi kayaknya di nasional itu kayaknya sudah harus generasi muda-muda lagi. Jatuhnya dolar karena dolar saat ini dipukul oleh emas. Jadi emas sudah dibandingkan dengan dolar saat ini sudah lebih banyak emas sebagai bank devisa, sebagai devisa di banyak negara. Bayangin, hypersonic yang ngagetin dunia. Kecepatannya 15 mach, 15 kali kecepatan suara, orang kaget-kaget itu Betul. dengan teknologi, padahal dia diembargo sejak tahun 79. Tapi Profesor Bahlil kan itu kan katanya 20 hari 20 hari. ya gitu. Sekarang udah berarti tinggal 18 hari Iya, lagi. iya, iya. Diterima Pak Mardigu di bulan Ramadan ini. Terima kasih banyak, Pak. Ngaji Sama-sama. Roso sudah diperkenankan untuk mampir ke Kopi Kreo. Ya, Ya, di Pak Mardigu ini emang bener-bener pengusaha yang nggak ada matinya, teman-teman ya. Dan sekarang lebih memilih menyepi di Jogja. Kenapa, Pak? jadi kayaknya di nasional itu kayaknya sudah harus generasi muda-muda lah, Gen Z, Gen Alpha. Saya titip ke mereka. Saya tadinya mau nitip ke milenial, ternyata masih terpengaruh Gen X gitu ya, dan terpengaruh yang senior-senior itu. Jadi kayaknya tempat yang masih tidak terpengaruh itu ya di luar Jakarta. Jadi ya udah deh, daripada macetnya Jakarta yang luar biasa, polusinya Jabodetabek yang luar biasa. Jadi saya banyak di daerah, di Kudus, di Bandung, di Jogja, di Bali. Ya muter-muter aja. Di Jakarta paling sebulan, 4-5 hari balik lagi. Gitu aja deh, nikmatin dan nyari udara yang seger. Tapi masih optimis, Pak, dengan Indonesia, Pak? Kita selalu optimis. Kita mencintai Indonesia itu utuh kok. Yang kita nggak optimis adalah pejabatnya nggak mencintai rakyatnya. Iya, betul juga ya. Jadi kita mencintai negaranya, nah negara dijalanin pejabatnya, agaknya pejabatnya tidak mencintai negaranya, ya sudahlah. Jadi biarin dulu lah, tunggu masanya kita nanti. Iya ya, Pak ya. Masanya bukan kita ya, generasi muda nantilah kita. Generasi Newman ya, Pak. Generasi pemikiran baru, gitu kan. Tapi hari ini semuanya pada perhatian tertuju ke perang itu, Pak, perang dunia ini kan. Benar, kalimatnya perang dunia. Iya, perang dunia kan, udah jelas-jelas, dan tentu ini kan juga kalau lama dibiarin nggak selesai-selesai, Indonesia juga kena dampaknya ya, Pak ya. Apa sebenarnya ini yang terjadi, Pak? Siapa yang paling diuntungkan dan apa bahayanya bagi Indonesia? Kita harus melihat dulu kenapa perang ini harus terjadi. Jadi kan ada dua wilayah yang saya selalu dari dulu bilang bahwa perang di Taiwan itu adalah sebuah kepastian, perang di Iran adalah sebuah kepastian. Itu kan dari dulu saya udah ngomong, cuman saya dibilang halu lah segala macem gitu. Kita harus melihat adalah niatnya dulu. Jadi niatnya adalah dua negara yang sangat berkepentingan. Dua negara ini adalah Amerika dan Israel. Yang lucunya mereka ini jago perang, spesialis perang, bahkan di 260 tahun merdekanya Amerika. Itu hanya 16 tahun Amerika itu tidak perang. Bayangin ya, betapa buajingan ini Amerika gitu loh. Terus sejak kesalahan Palestina adalah memberikan sebuah bangsa tanah kecil di wilayah Palestina di tahun 49, itu pun dibukain sama Inggris. Dan sejak saat itu nggak pernah 1 tahun pun Israel itu tanpa perang. Negaranya itu ofensif sekali, entah dengan Palestina, entah dengan dunia. Jadi dua negara ini mendirikan BOP, Board of Peace. Apa nggak gila itu? Bener nggak? Yeah. Terus sekarang dia, setelah dia mendirikan BOP, dia berperang sama Iran. Ya berarti kan dia sebenarnya bukan mendirikan Board of Peace, tapi Board of War. Ya kan? Ya udahlah, saya pikir Indonesia agaknya harus keluar, Pak. Iya, kita menyarankan bahwa mumpung ini
ada pasal untuk kita keluar, yaitu terjadinya perang yang mereka lakukan, ya amit mundurlah gitu ya. Dan ini momen yang bagus. Yang berikutnya itu jadi muasalnya kita harus terusin lagi. Jadi terus Israel ini memang punya, bahkan di logo di sininya tuh ada peta namanya Pax Judaica atau Great Israel. Jadi kan kita tahu ada Britain, ada Great Britain gitu ya. Nah, Great Israel ini wilayahnya adalah mulai dari Semenanjung Sinai di Mesir, Palestina, Yordania, sebagian Arab Saudi, Syria, Lebanon, Irak sampai Sungai Tigris. Jadi akan berbatasan sama Iran. Nah, yang membuat ini tidak pernah bisa bersatu adalah Iran. Karena Iran punya Hizbullah, punya Hamas, punya Houthi yang menghalangi terus. Jadi ini memang musuhnya dia untuk rencananya untuk menjadi Pax Judaica itu. Kalau Amerika lain lagi. Trump kita tahu dengan Epstein file ini diduga dia melakukan pelecehan dan lain sebagainya sama anak di bawah umur. Dan sekarang sudah masuk ke Kongres. Kalau itu terbukti dia bisa di-impeach. Nah, salah satu untuk tidak di-impeach adalah declare war. Gitu kan? Oh iya. Jadi ya itu memang ya dulu bahkan pemilu bisa dibatalkan atau ditiadakan seperti dulu di Perang Dunia Kedua sampai FDR jadi 3 kali presiden karena gitu ya. Nah, terus yang penting lagi adalah jatuhnya dolar karena dolar saat ini dipukul oleh emas. Jadi emas sudah dibandingkan dengan dolar saat ini sudah lebih banyak emas sebagai bank devisa, sebagai devisa di banyak negara. Bayangin, dulu dolar. Nah, dolar ini akan terpukul lagi. Salah satunya adalah karena transaksi yang dibeli oleh China atau Tiongkok ke Iran dan ke Venezuela menggunakan yuan. Jadi bukan petrodolar, jadi petro-yuan. Petrol ditukar yuan. Karena itu mengambil Venezuela itu bukan menaklukkan Maduro, tapi mengamankan bahwa minyak. Karena untuk merubuhkan Tiongkok kan satu-satunya mengendalikan energi kan. Betul. Jadi diambil Venezuela adalah untuk mengambil minyaknya supaya heavy oilnya dikirim ke Amerika dan tidak ke Tiongkok lagi. Andalan satu-satunya Tiongkok adalah dari Iran. Karena Iran udah diembargo, nggak ada yang beli minyaknya. Bahwa 90% minyaknya Iran dibeli oleh pakai yuan. Dan dari yuannya ini Tiongkok bisa membeli alat-alat untuk perang. Seperti Fatah 1, Fatah 2, hypersonic yang ngagetin dunia. Kecepatannya 15 Mach, 15 kali kecepatan suara. Orang kaget-kaget itu dengan teknologi padahal dia diembargo sejak tahun 79, tapi ya itu karena penting Iran bagi Tiongkok dan Amerika penting untuk menggunting dalam lipatan ini supaya Tiongkok kolaps gitu kan. Ya. Jadi by all means dengan apapun boh piye carane lah kalau bahasa Jawa. Itu Iran harus ditaklukkan. Nah, momen nggak ada lagi. The best itu adalah momennya kemarin. Gitu ya, momen itulah kemarin. Yang diharapkan kalau main catur rajanya mati, ternyata jalur komandonya udah terlalu rapi. Iya. Itu jadi blundernya Trump mungkin ya, atau blundernya Israel. Ternyata if ini maka jalur komandonya sampai 4 kali lipat. Jalur garda revolusi, jalur pemimpin spiritualnya udah terlalu rapi. Dia nggak sesederhana itu. Jadi ya udah. Jadi saya pikir kalau ini perang udah terjadi, Indonesia adalah negara yang tidak pernah prepare. Padahal kita tahu harusnya ada sebuah lembaga di negara, misalnya Wantanas atau Dewan Pertahanan Nasional, apapun itu, National Security Council gitu ya, yang mendesain bahwa if happen gini, maka minyaknya kita dapatnya dari mana? Cadangan minyak kita dari Profesor Bahlil kan itu kan katanya 20 hari. 20 hari. Ya, gitu. Sekarang udah berarti tinggal 18 hari lagi. Iya. Nah, apa yang terjadi kalau nanti tidak ada? Apakah dia bilang ada minyaknya dari Amerika. Amerika minyaknya dari mana? Gitu. Pertanyaannya karena ngirimnya lebih panjang pasti ongkosnya lebih mahal. Iya kan? Ini harga minyak dunia plus harga distribusi gitu ya. Jadi minyaknya bukan langka tapi jadi mahal. Nah, itu kan menambah inflasi gitu ya.
kitanya nggak ready banget, asli nggak ready, padahal itu pasti terjadi gitu ya. Sehingga kita ini negara kayak pemadam kebakaran. Bagi saya adalah pejabatnya nggak ngurusin negara, ngurusin partai, ngurusin teman-temannya, mungkin ya ini kan bentuk protes gua aja, berarti kan lu nggak ngurusin gua gitu kan kira-kira sebagai rakyat, gitu kira-kira. Jadi ya udah, kita sesama kita aja, warga dengan warga, komunitas dengan komunitas, kita first thing first dulu. Mungkin salah satunya ya prepare the worst. Ya apa yang terjadi kalau nih ya, kalau kan kita tahu perang simetris atau perang sama bentuk adalah tanker ketemu tanker, frigat ketemu frigat, jet fighter ketemu jet fighter, misil ketemu misil, itu perang simetris. Perang simetris mungkin Iran nggak terlalu kuat, tapi punya alternatif lain, perang asimetris, seperti misalnya Belanda kayak gini kita gerilya, Amerika kayak gini Vietnam gerilya. Yang dilakukan perang asimetris itu di Iran lakukan adalah, pertama dia ancam Selat Hormuz. Ada 250-an tanker yang udah di dalam dan ada 400-an yang akan masuk. Yang ini udah ada isinya, ini belum. Ini nggak bisa jalan. Tapi ya alhamdulillah Iran baik. Tankernya Tiongkok boleh lewat. Oh, khusus Tiongkok ya? Khusus Tiongkok. Ya karena teman yang baik adalah teman di kala duka. Benar nggak? Dia nggak ikut BOP lah Tiongkok ini. Iya. Jadi friend indeed is a friend indeed. Jadi teman yang baik teman di kala duka. Nah siapa yang di kala duka bela Iran? Ya Tiongkok kan. Ya udah dikasih lewat. Gitu loh. Jadi Indonesia atau Bahlil mau negosiasi, nggak tahu waktu duka dulu Bahlil nolong Iran apa gitu kira-kira. Tapi ada nggak yang lebih gila yang bisa dilakukan oleh Iran selain menutup Selat Hormuz? Yang kedua yang dilakukan adalah dia meroket bandara. Jadi gini, kita tahu bahwa Asia dan Eropa adalah transaksi ekonominya terbesar dan jumlah moving dari Eropa ke Asia itu terbesar. Asia Barat, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, bener nggak? Itu atau ini kalau mau ke Eropa terlalu mahal, kalau kapal itu langsung straight ke Amsterdam gitu ya. Terlalu mahal. Jadi paling enak adalah dia berhenti dulu di Dubai, di Doha atau di Abu Dhabi. Kemudian dari sini dia ganti kapal yang memang muternya cuma dari sini ke Hamburg, dari sini ke Swiss gitu ya, dia muter-muter. Jadi di sini dia tuker gitu. Biasanya ada 4-5 jam kita tukeran. Itu ini yang jadi efisien, ini jadi efisien. Karena kan tidak semua orang mau ke London, bener nggak? Dari ini ada bawa 400 orang kan nggak semuanya ke London, tapi kalau di sini dia bisa distribusi. Itulah hub transportasi terbesar di dunia. Hampir 150 juta per tahun orang Eropa, dari Eropa dan ini muter di 3 bandara itu. Terus 3 bandara itu bukan bandara saja, yang datang banyak adalah orang-orang finance, ekonom, bankers di sana, cryptower di sana, benar nggak? Pemain-pemain itu kan semua di negara-negara itu. Jadi begitu itu diroket, bandara menjadi tidak safe lagi untuk pesawat itu baik private atau komersial, menjadi tidak bisa, dan ini mengganggu ekonomi dunia. Dan itu niatnya Iran memang untuk mengganggu, dan Amerika yang paling terpukul karena kan ekonomi dunia dia yang majority kan. Dia terpukul sekali. Jadi saat ini yang stranded itu bukan hanya orang yang dari kesana transit nggak bisa keluar, tapi orang dari Bali mau pulang ke Perancis, mau pulang ke negaranya, nggak bisa. Pulang lewat mana? Misalnya atau ke India deh, dari India dia mau langsung, ya dari India dia langsung misalnya, tetap dia harus lewat no fly zone-nya Iran kan, dia lewat mana? Lewat Himalaya muter, lewat ini muter, ongkosnya jadi terlalu mahal. Jadi negara banyak penerbangan jadi rerouting. Jadi atau yang kita tadi mau ke Eropa, akhirnya kita lewat Amerika, muternya waduh 2 kali ongkosnya, dan itu membuat ekonomi dan bisnis morat-marit. Nah itu strateginya. Jadi dua yang asimetris nih ya. Iran nggak berhenti di situ, karena dia tahu benda-benda yang namanya banking, finance, itu kan memerlukan jalur komunikasi yang namanya fiber optik. Nah di bawahnya Selat Hormuz itu fiber optiknya kan ke seluruh dunia, benar nggak? 40% transaksi itu melalui fiber optik itu. Dia mengancam, lo macam-macam air gergaji nih katanya gitu. Itu digergaji Pak, mendadak kita nggak punya QRIS, kita nggak bisa transaksi
di bank kita banyak murat marit Pak, gitu kan. Jadi Tapi kan tidak pertanyaannya menutup kemungkinan itu bisa dilakukan juga. bukan nggak mungkin, harus dilakukan. Harus dilakukan ya. Karena itulah deterrent faktor yang harus dilakukan oleh Iran. Gergaji aja sudah, bener nggak? Gitu dah. Kalau itu dilakukan, pertanyaannya, jadi bukan sekedar, oh nanti kita nggak ada BBM, oh BBM langka. Bos, duit lo di bank nggak bisa keluar. Bener nggak? Iya. Apa yang terjadi kalau itu, semua itu tahu-tahu, oh nggak mungkin. Kan kita selalu kayak madam bakaran, baru ada apinya, baru kita ini gitu ya. Kita nggak pernah belajar untuk preventif. Kita nggak pernah belajar untuk persiapan entah untuk kesehatan, untuk itu keuangan dan sebagainya. Kita sekarang ngingetin nih di channelnya Ngaji Roso nih, kita ngingetin ya, saya juga ngingetin bahwa ya di antara uang melalui sistem perbankan ya ada fisiknya lah. Tapi kalau fisik inflasi ya pakai perak kayak pakai emas kayak simpennya gitu kan, nanti bisa menjadi alat tukar. Itu mungkin nanti harus diingatkan teman-teman gitu ya. Jadi gini Pak, kalau misalnya di emas itu kan makin lama udah makin tinggi gitu ya harganya gitu. Dan aku tuh pengen mengajak semua komunitas di Ngaji Roso, pengen melihat masa depan silver itu akan seperti apa. Barangkali nanti kita bisa berkolaborasi ya dengan Dinaran. Silver itu teman-teman bisa menjadi semacam kayak agen silver gitu. Dan